Kita juga mendapatkan informasi kalau misalnya Pak SDS sendiri saat ini berada di Yogyakarta, kemudian besok ke Malang, dan menyatakan bahwa pemecatannya itu adalah ilegal. Sebenarnya menurut ADART partai sendiri, mekanisme pemecatan itu seperti apa? Karena kalau berdasarkan dari Pak SDS sendiri, dia hanya diangkat dan diberhentikan melalui muktamar. Presiden Indonesia yang dipilih oleh 130 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak harus diberhentikan dalam pemilu presiden berikutnya. Ada mekanisme impeachment yang disiapkan di dalam Undang-Undang Dasar untuk memberhentikan seorang presiden sebelum masanya apabila dia melanggar konstitusi. Begitu juga Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan memiliki mekanisme impeachment, pemakzulan, apabila seorang ketua umum ataupun seluruh anggota Dewan Pimpinan yang ada di dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai melanggar konstitusi partai. Tidak mungkin sebuah organisasi tidak memiliki mekanisme antara untuk memberhentikan seorang ketua umum atau pemimpin tertingginya manakala yang bersangkutan itu melanggar anggaran dasar dan rumah tangga partai. Mekanisme ini yang selalu ditolak karena memang Pak Surya tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap anggaran dasar dan rumah tangga, dan beliau memang tidak membaca anggaran dasar rumah tangga kita secara benar. Akibatnya yang beliau yakini adalah keyakinannya sendiri, dan ini yang kemudian ditularkan kepada seluruh fungsionaris partai, dan ini adalah hal yang menyesatkan begitu. Mekanisme pemberhentian itu diatur dalam 2 pasal. Sebab pemberhentiannya diatur dalam pasal 10 anggaran rumah tangga, kemudian mekanisme pemberhentiannya diatur dalam pasal 12 anggaran rumah tangga. Sebab pemberhentian yang kemudian dikenakan di dalam rapat pengurus harian DPP partai kepada Pak SDA adalah karena yang bersangkutan nyata-nyata tidak aktif. Tidak bisa dipungkiri faktanya bahwa 4 bulan kita tidak menggelar rapat pengurus harian karena persoalan yang tengah beliau jalani, dan ini melanggar pasal 57 anggaran rumah tangga yang memerintahkan rapat pengurus harian digelar 1 bulan sekali. Yang kedua, nyata-nyata apa yang dialami menjadikan P3 jatuh marwah dan martabatnya, dan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 10 atau sebab yang menjadikan seseorang bisa diberhentikan pada pasal 10 ayat 1. Ini soal sebabnya. Soal mekanismenya itu diatur dalam pasal 12 anggaran rumah tangga, yaitu dilakukan dalam rapat pengurus harian yang diambil secara sah. Dan rapat pengurus harian tanggal 9 diselenggarakan oleh Pak SDA, dipimpin oleh saya sendiri sebagai sekretaris jenderal, dan pada saat itu mayoritas memberhentikan Pak SDA, namun Pak SDA tidak bersedia.